Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik? Baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Ya, selesai. Sebelum kita mulai pembelajarannya, akan saya absen dulu. Umar, Ahmad Adit, Bayu Pamungkas, Bintang, Huda, Kavi, Lintang Bima, Makaila, Hadir. Muhammad Adi, Danang Hadi, Jibril, Novaul, Reza Asrofi, Riksa, Nadia, Nur Soleha, Rahmat Angga, Rasti, Dela, Umi. Dah, berarti lengkap ya. Oke, kita langsung ke materinya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah bagaimana cara kita untuk memecahkan sebuah masalah dengan cara yang terstruktur. Ya, di sini ada mapel, ya mapelnya itu adalah mapel coding dan kecerdasan artifisial. Karena bagaimanapun juga kalau kita belajar coding sama belajar AI, ya itu harus memecahkan sebuah masalah. Ya, oke, next. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan langkah-langkah dalam memecahkan masalah menggunakan berpikir komputasional dengan teliti. Ya, jadi nanti pembelajaran kali ini kita akan membuat studi kasus, nanti kalian akan memecahkan sebuah masalahnya. Ya, yang kedua, peserta didik dapat menganalisa hubungan antara komponen algoritma dan solusi masalah secara kritis. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi berbagai konsep berpikir komputasional seperti dekomposisi, pola, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dengan benar. Nanti kita akan pelajari ini semua satu-satu. Terus yang keempat, peserta didik dapat membuat dan mempresentasikan solusi kreatif terhadap permasalahan sederhana menggunakan algoritma dan diagram alur. Jadi nanti saya akan kasih kalian sebuah studi kasus, silakan nanti diselesaikan dengan cara berpikir komputasional, habis itu nanti dipresentasikan. Ya, oke, next mas. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, tadi yang sudah saya jelaskan di awal, ya, berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah secara logis, terstruktur dan sistematis agar solusi lebih mudah dan efisien. Jadi tidak hanya di coding dan kecerdasan artifisial saja, tapi berpikir komputasional bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Contoh, kalian berangkat sekolah ke sini, ya pasti kan masalah toh. Apakah ada motornya, ada apa uang sakunya enggak kalau ke sini, ya biasanya kan menjadi masalah. Nah, jadi nanti kita akan pecah itu semua menjadi berbagai struktur. Jadi nanti kalian akan bisa menganalisa dan menemukan solusi apa yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, jadi next. Nah, di sini untuk definisinya, pada dasarnya berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah melalui penerapan teknologi, ilmu komputer, informatika. Bisa dikatakan juga berpikir komputasional merupakan suatu konsep bagaimana cara menemukan masalah di sekitar kita dengan cara mengamati kemudian mengembangkan solusi pemecahan masalah. Jadi, semisal kalau kalian ada coding, ya ada coding, kalian disuruh ngoding bagaimana untuk membuat prompt codingannya,
ya, supaya nanti tidak terjadi error, supaya nanti tidak terjadi sebuah masalah. Jadi nanti kalian harus membuat konsepnya terlebih dahulu. Ya, jadi pertama apa sih yang dimasukkan ke dalam coding itu apa? Ya, jadi nanti masalahnya bisa kita lihat. Semisal kalau codingan kita ada yang error atau apa, jadi kita bisa lihat di situ. Oh, ternyata errornya di sini. Ternyata kurang titik koma. Ternyata kurang koma. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali. Ya, next Mas. Nah, di sini ada juga penerapannya. Konsep pemikiran komputasional diterapkan pada semua bidang kehidupan manusia, seperti bidang pendidikan, ekonomi, matematika, fisika, kimia, di mana kita dituntut untuk memecahkan permasalahan secara kompleks dan memberikan solusi yang inovatif dengan menggunakan berbagai teknik dasar, antara lain yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi di kehidupan nyata, ya, kita juga diterta berbagai masalah, ya, karena setiap hari kita kan ada masalah, ya. Habis itu mau hari ini makan apa, uang sakunya bagaimana, berangkat sekolahnya gimana, nanti pulangnya gimana, nanti sampai rumah baju kalian kotor, caranya gimana, itu kan semuanya kan masalah. Ya, jadi nanti kita belajar terstruktur, kenali polanya, habis itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, oke, next Mas. Nah, di sini konsep. Konsep yang pertama adalah dekomposisi. Ya, yang kedua pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi atau abstraction. Yang keempat algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Ya, next. Kita bedah satu-satu. Nah, dekomposisi, metode dekomposisi cara berpikir komputasional dengan memecahkan suatu permasalahan besar secara kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil, yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, analoginya di sini adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil, seperti pada saat kalian membersihkan rumah. Itu kan ada nyapu, ngepel, mencuci piring, dan membuang sampah. Nah, di kehidupan nyata, ya, nggak hanya di rumah, di sekolahan pun juga sama. Ya, jadi di kehidupan nyata pada saat kalian menghadapi sebuah masalah, kita lihat analoginya terlebih dahulu. Ya, kita pecah. Jadi jangan kalian pada saat mendapatkan sebuah masalah, jangan kalian lumpuk jadi satu. Ya, habis itu nanti kalian kerjakan bareng-bareng, jangan. Ya, itu akan memberatkan kalian. Kita pilah dulu bagaimana hal apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, kita pilah dulu apa saja masalahnya, dijabarkan, habis itu kita selesaikan satu-satu. Jadi step by step. Ya, seperti contoh pada saat kalian mengcoding atau belajar kecerdasan artifisial, pada saat kalian menulis prompt di ChatGPT atau di Gemini, ya, itu kan kalian harus terapkan prompt. Prompt itu adalah kata-kata semisal kalian, contoh saya ingin membuat nasi goreng. Ya, nasi goreng. Step by stepnya apa? Tidak hanya di ChatGPT kalian langsung buatkan saya resep nasi goreng. Nah, nasi gorengnya apa? Nasi goreng ayam kan ada, nasi goreng babat kan ada. Ya, nasi goreng telur juga ada. Nah, jadi kalian harus sertakan semua itu menjadi yang lebih kompleks. Ya, contoh, buatkan saya nasi goreng. Ya, nasi goreng babat dengan resep agak sedikit pedas dengan campuran telur. Nah, nanti ChatGPT langsung menampilkan request kalian secara terstruktur. Nah, itu adalah contoh dari dekomposisi. Ya, next. Nah, yang di sini adalah ada pengenalan pola. Pengenalan pola dalam berpikir komputasional adalah kemampuan untuk menemukan kesamaan atau kemiripan dari suatu masalah atau situasi. Dengan mengenali pola, kita bisa lebih mudah memahami cara kerja sesuatu. Ya, terus tidak perlu memikirkan ulang dari awal setiap kali menghadapi masalah yang mirip. Misalnya saat belajar perkalian,
ada pola 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, itu hasilnya kan juga sama. Ya. Terus ketika melihat jadwal harian, kita tahu ada pola kegiatan yang berulang setiap hari. Nah, contoh di jadwal harian kalian, IPAS ada pelajaran Senin sama Jumat. Contoh lagi, matematika ada pelajaran Selasa sama Kamis. Nah, itu kan polanya kan terus berulang. Akhirnya apa? Kita paham. Oh, jadi hari ini ada pelajaran ini, hari ini ada pelajaran ini. Ya, habis itu jadwalnya pun juga minggu depan sama. Contoh kayak kalian nanti di pelajaran KKA, contoh hari Kamis. Nah, minggu depannya kan ada hari Kamis. Hari Kamis, ya jamnya pun juga sama. Itu adalah salah satu contoh bentuk dari pengenalan pola. Jadi analoginya adalah melihat kesamaan dari hal-hal yang berulang. Misalnya kalau setiap sore langit mulai gelap lalu turun hujan, kita bisa mengenali pola bahwa hujan sering terjadi di sore hari. Nah, ini umum lah pada saat kita di rumah, setiap kali kalian disuruh ibu kalian untuk menyapu pada jam 3:30, nah kalian kan bisa mengenali pola itu. Berarti setiap hari saya jam 3:30 saya harus nyapu rumah. Ya, setiap hari saya jam 9 disuruh orang tua saya untuk tidur, berarti jam 9 harus tidur. Ya, jadi dari pola tersebut yang sering kali berulang, kita menjadi terbiasa. Terbiasanya adalah semisal kalau kita tidur lebih dari jam 9, pada saat kita sudah terbiasa tidur jam 9, kita kalau lebih jam 9 itu rasanya seperti ngantuk berat. Betul ya? Nah, jadi kita bisa kenali pola itu menjadi suatu kebiasaan. Contoh di coding pun juga sama. Ya, kita kenali polanya. Jadi semisal kita buat ada website pendaftaran, kita buat halaman awal pendaftaran dulu. Habis itu kita bikin algoritmanya, habis itu kita bikin back end-nya. Nah, itu kan berulang terus seperti itu. Jadi kalian sendiri akan paham, oh, jadi semisal kalau ada masalah seperti ini, cara solusi penyelesaian terbaiknya seperti ini. Ya, kalian kenali polanya dulu, apapun itu. Semisal kalian punya solusi yang lebih kompleks lagi, yang lebih sederhana lagi, bisa kalian terapkan di situ. Ya, oke, next Mas. Nah, di sini ada abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan untuk menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan agar masalah lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Ya, nah ini ada contoh yaitu peta, tidak semua detail jalanan kecil atau pohon digambar. Nah, seperti contohnya peta di sebuah undangan. Nah, itu kan hanya menerapkan jalannya saja, sama ada juga Tugu Monas, ada juga Tugu Pancasila, Tugu Kartini, habis itu ada sekolahan ini, rumah ini. Ya, yang menjadi patokannya kan di situ. Tidak harus di persimpangan jembatan kanal, di pojok sini ada rumah makan, di pojok sini ada musola, ya. Terus ke utara lagi tidak melulu kalian gambar ada di situ ada pohon, ada kan tidak perlu. Ya, jadi kita akan fokus ke hal yang lebih penting. Ya. Contoh yang lainnya pun di sini pada saat peta hanya menampilkan jalan utama, tempat penting, bukan semua detail kecil seperti pohon atau batu kalian terapkan di situ. Ya, jadi semisal kalau kalian menghadapi suatu masalah, hilangkan yang tidak relevan atau pisahkan yang tidak penting. Ya, fokus pada satu jalan yaitu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang terpenting apa? Kalian ambil itu, temukan solusinya. Jadi yang tidak penting bisa disingkirkan. Ya, jadi masalah akan cepat lebih selesai, masalah akan cepat terstruktur dan kalian akan cepat menemukan solusinya. Cukup fokus ke satu jalan saja. Ya. Oke, next Mas. Nah, di sini ada berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik adalah cara berpikir untuk menyusun langkah-langkah yang teratur dan logis. Untuk menyelesaikan suatu masalah dengan berpikir algoritmik, kita membuat urutan instruksi yang jelas sehingga siapapun bisa mengikuti, mendapatkan hasil yang sama. Misalnya, kalian membuat mie instan. Pertama kan harus
panaskan air terlebih dahulu. Ya. Next, masukkan mie, tunggu beberapa menit, lalu tambahkan bumbu. Jika langkah-langkah diikuti dengan benar, hasilnya akan sesuai. Jadi semisal kalau kalian pengen nyapu di rumah, pastinya kan ambil sapunya dulu. Ya, habis itu menyapu lantai, yang disapu yang bagian mana? Bagian dapur dulu. Habis itu ke ruang keluarga, ke kamar kalian, kamar orang tua, kamar adik, ruang tamu, baru halaman depan. Nah, itu bisa membuat kita petakan, habis itu masalahnya kita bisa pecahkan semuanya step by step. Jadi satu. Ya, contoh juga yang lain pada saat kalian berangkat ke sekolah. Ya. Berangkat ke sekolah gimana? Yang pertama kan sarapan dulu. Habis sarapan, lalu kalian ambil handuk, kalian mandi. Setelah mandi, kalian ganti baju. Habis itu keluar kamar mandi, pakai seragam, pergi ke kamar dulu, pakai seragam. Habis pakai seragam, kalian ambil kunci motor, kalian memanasi mesin, ya. Habis itu kembali lagi, kalian jadwal pelajaran, masukkan ke tas, pelajaran hari ini apa, ditutup, pamitan sama orang tua, habis itu baru berangkat ke sekolah. Nah, jadi kan bisa disimpulkan, jadi dari awal tadi ya kita harus fokus ke satu jalan terstruktur. Ya, jadi bagaimana cara kita mengenali polanya, setiap hari kita melakukan hal yang sama, otomatis kita kan menjadi terbiasa dengan hal tersebut. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, next Mas. Nah, ini sudah kesimpulan. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan tugas untuk kalian. Minggu depan sudah minggu lalu sudah saya bagi ya untuk kelompoknya ya. Ini ada LKPD, silakan nanti dikerjakan ya. Ini ada 1 dan 2 masalah. Nah, silakan nanti dikerjakan. Habis itu setelah selesai dikerjakan nanti kita presentasikan per kelompok ya. Ini ada 5 kelompok, jadi nanti per kelompok majunya satu-satu. Oke, ini saya bagi dulu. Oke, sudah saya bagikan, silakan bisa dikerjakan secara langsung ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan maju per kelompok satu-satu. Silakan bisa dikerjakan. Oke. Soalnya harus tulis. Waktunya masih 1 jam. Oke, ya tinggal tulis saja. Cici. Siapa? Iya. Ditulis. Ditulis di buku ya.
Usah, langsung ke jawabannya aja. Hmm? Online. Sulit.
perhatikan per detailnya betul-betul ya. Jadi nanti pada saat kalian presentasi tidak ada yang terlewat untuk setiap masalahnya.
time to begin the fourth lesson. No. Iya, kunci sulit tuh.
sip. Lanjutkan. Gimana ta? Tunggu. Sudah? Aku belum habis lupa ambil dulu. Lanjut. Apa? Lebih
tadi kelompok berapa? Dua. Dua ya? Oke. Lava tuh. Semuanya kok. Wes. Semuanya. Ice blue. Coba Bi, ikutan iki nih. 15 menit lagi ya. Iya, Pak. Tuh pengerjaannya.
Fatur lah. Sejujurnya kebutuhan. Espresso. Lindung. Apa nih? Sunscreen. Lindung kok matahari. Biasanya luas itu enggak. Tergantung koleksi. Tempat dulu. Itu bisa apa?
kurang bantu. Lima menit lagi ya. Oke. Dan persiapan nanti untuk maju yang pertama kelompok 1, nanti dilanjut kelompok 2, 3, 4, 5. Nanti untuk presentasinya sebelah sini aja. Ya, depan sini. Nanti silakan bisa dicermati untuk per kelompoknya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Nggak kenal. Kapsa. Wis tau tak
Oke sudah ya, waktu habis. Silakan untuk per kelompok bisa mempersiapkan presentasinya ya. Nanti silakan yang kelompok lain, misal kalau ada mau bertanya boleh ya. Silakan maju untuk kelompok yang pertama, kelompok 1. Yuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Kita dengarkan bersama-sama untuk hasil diskusi dari kelompok 1. Yuk silakan. Nah, dah, gitu. Langsung maju. Yuk. Nah, menghadap ke sini. Nah, oke, kita dengarkan bersama-sama ya hasil diskusi dari kelompok 1. Silahkan, salah satu bisa memimpin. Bagi ya. Yang baca pertama siapa? Agak geser, saya bentar. Sik. Ada nih, sini. Oke, ke sini. Nah, Posisi nah. kenalan abstraksi yang bikin yang pertama aku ngomong Oke, silakan. jadi pembukaannya buka sini buka tahu sini cuma Ya, salam seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam, nanti ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, habis itu langsung bacakan. Udah gitu. Oke, dimulai dari salam. Hasil kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, langsung presentasi. Yuk, silakan. sekian Pak sih sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum. Yuk. Jauh berbisik-bisik malah. Ini sing komposisi ambek pengenalan. Kuwi sing abstraksi ambek algoritma. Kuwi macane aja sampai baru. Kuwi macane sampai baru. Ketahuan. Kuwi macane iki aja ketahuan. Sibuk kok. Ya bisa Allah. Iki lho abstraksi. Yuk, silakan. Ambek iki sing lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Satu, memahami konsep berpikir komputasional. Agak keras sedikit, soalnya agak keras sedikit. Nah. Satu, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang struktur, logis dan sistematis, Hah? seperti cara kerja komputer. Proses ini melibatkan memecah masalah besar menjadi bagian kecil, dekomposisi, menemukan pola, pengenalan pola, menyaring hal penting, abstraksi, menyusun langkah-langkah algoritmik, dan mengevaluasi hasilnya. Dengan berpikir komputasional, masalah yang rumit bisa diselesaikan lebih mudah, efisien, dan bisa diterapkan kembali pada masalah lain. 2. Mengapa berpikir komputasional itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir komputasional penting karena membantu kita lebih teratur, efisien, dan cepat menemukan solusi dalam menghadapi bagian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering didapatkan pada situasi yang kompleks seperti mengatur faktur, mengelola keuangan, atau menyelesaikan tugas sekolah. Dengan berpikir komputasional, kita bisa memecah masalah menjadi langkah-langkah sederhana,
menemukan pola dari pengalaman sebelumnya dan menyusun solusi yang praktis. Hasilnya kita jadi lebih mudah mengambil keputusan dan tidak bingung ketika menghadapi masalah baru. 2. Mengaplikasikan berpikir konsultasional. Masalah bagaimana cara memasak nasi goreng dengan baik. Tulisku tangan nih. Dekomposisi. Masalah nasi goreng bisa menjadi langkah-langkah kecil. A. Memotong bumbu bawang sampai dengan Video presentasinya pada presentasi nasi, bumbu, minyak, telur, sayur, dan lain-lain. C. Memanasi minyak 2 jam. D. Menumis bumbu hingga harum. E. Masukkan nasi dan bahan lain. F. Mengaduk hingga rata dan matang. G. Menyajikan nasi goreng. 2. Pengenalan pola. Proses memasak nasi goreng mirip dengan memasak nasi tumis lainnya, seperti mie goreng atau capcay. Selalu ada pola. Panaskan minyak, tumis bumbu, masak hingga matang dan rata. Oke, sudah. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok 1 ada yang ditanyakan, silakan kelompok lain. Sudah? Tidak ada? Oke. Silakan bisa ditutup kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Nanti suaranya agak keras ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Memahami konsep berpikir komputasional. 1. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang teratur, logis dan simetris, menyerupai proses kerja komputer dalam berpikir komputasional. Masalah yang besar diurai menjadi bagian kecil, dikomposisi, kemudian dicari kesamaannya, pengenalan pola, fokuskan pada yang penting saja. Pertanyaan saya yang jelas algoritmik dapat dilakukan penggunanya terhadap hasil dengan evaluasi. Selain cara ini, masalah yang rumit dapat ditangani dengan sederhana, efektif, dan solusi yang dibuat bisa digunakan kembali pada situasi lain. 2. Mengapa berpikir komputasional itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir komputasional sangat penting karena membantu kita berpikir lebih sistematis, efisien, dan cepat dalam mencari solusi. Dalam kehidupan sehari-hari sering muncul persoalan yang rumit seperti membagi waktu, mengatur keuangan, atau menyelesaikan tugas. Dengan berpikir komputasional, persoalan kita dapat diuraikan menjadi bagian kecil. Pola dari pengalaman sebelumnya dapat dimanfaatkan dan solusi dapat disusun secara terstruktur. Hal ini membuat kita lebih mudah menentukan langkah yang tepat dan tidak kebingungan saat menghadapi masalah baru. Mengaplikasikan berpikir komputasional. Masalah bagaimana agar bisa berangkat ke sekolah tepat waktu.
dekomposisi. 1. Bertidur. 2. Mandi dan gosok gigi. 3. Sarapan. 4. Memakai seragam sekolah. 5. Menyiapkan tas sebelum sarapan. 6. Berangkat ke sekolah. Pengenalan pola. Rutinitas berangkat sekolah setiap hari hampir sama. Polanya selalu bangun, siap, sarapan, berangkat. Yang berubah hanya variasi makanan sarapan atau transportasi. Asuransi tidak dipilih seperti warna, seragam, atau jenis sepatu tidak perlu dipikirkan. Fokus pada kegiatan pokok, mandi, sarapan, berpakaian, menyiapkan tas, dan berangkat. Berpikir algoritmik, urutan yang bisa diikuti adalah bangun tidur, mandi dan sikat gigi, sarapan, pakai seragam, siapkan tas sekolah, berangkat sekolah. Yang kami Saatnya jam 5 dimulai. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi It's time to begin the first lesson. Oke, dudukkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 dan selanjutnya kelompok 3. Silakan bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, di sini persiapan kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah secara terstruktur, logis, dan sistematis. Mirip seperti cara komputer bekerja. Masalah bisa dipecah menjadi bagian kecil, yaitu dekomposisi, dicari pola yang sama, yaitu pengenalan pola, diambil hal pentingnya saja, yaitu abstraksi, lalu disusun langkah-langkah solusi yang jelas, yaitu algoritmik, dan akhirnya diperiksa kembali hasilnya, yaitu evaluasi. Dengan pendekatan ini, masalah rumit bisa diselesaikan lebih mudah, efisien, dan solusinya bisa diterapkan pada masalah lain yang serupa. 2. Mengapa berpikir komputasional itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir komputasional memiliki peran penting karena membuat kita lebih teratur, efisien, dan cepat dalam menemukan solusi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada masalah yang cukup kompleks, seperti mengatur jadwal, mengelola uang, atau menyelesaikan tugas sekolah. Dengan pendekatan berpikir komputasional, masalah besar dapat dipecah menjadi langkah-langkah kecil. Pola yang berulang bisa dimanfaatkan, dan solusi dapat disusun dengan jelas. Hal ini membantu kita mengambil keputusan lebih tepat, serta mengurangi kebingungan saat menghadapi persoalan baru. Mengaplikasikan berpikir komputasional. Masalah terjadi kalau tidak tepat tulis, komposisi itu konsisten yang dimiliki. 2. Tentukan kebutuhan utama, misalnya alat tulis dan komputasi dan lain-lain. 3. Tentukan berapa poin angka tabel. 4. Misalnya dipakai untuk tersebut. Pengenalan pola. Setiap minggu pengeluaran biasanya berulang. Misalnya pembelian minuman tiap hari bisa diperkirakan biayanya. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Saya kurang iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seperti cara kerja komputer, masalah bisa dipecah menjadi bagian kecil atau dikomposisi, dicari kesamaannya atau pola, diambil referensinya atau abstraksi, lalu diprogramkan untuk penyelesaian yang jelas atau algoritmik. Tendensinya diperiksa kembali atau evaluasi. Dengan cara ini, masalah ini bisa lebih mudah diatasi dan solusinya dapat dipakai lagi untuk masalah lain. Dua, mengapa berpikir komputasional itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir komputasional penting karena membuat kita lebih teratur dan cepat melakukan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat mengatur waktu, mengelola uang, atau mengatur cara berpikir ini membuat masalah bisa dipecahkan menjadi langkah kecil. Melihat pola yang sama, lalu susun solusinya dengan sebelum itu kita lebih mudah mengambil keputusan dan tidak Kali ini tak gerak. Dua, mengoperasikan berpikir komputasional. Masalah bagaimana mencegah menceritakan semua pelajaran Tiga posisi A. Catat semua mata pelajaran yang harus dipelajari. B. Ambil pelajaran yang dianggap sulit. C. Cari waktu luang yang dia setiap hari. D. Atur urutan belajar berdasarkan prioritas. Abstraksi, fokus hanya pada mata pelajaran, maksud belajar dan tingkat kesulitannya. Tidak perlu memikirkan detail kecil seperti warna pulpen yang dipakai saat belajar. Berpikir algoritmik. A. Tulis semua pelajaran. B. Pilih pelajaran yang sulit untuk ditemukan lebih awal. C. Sesuaikan dengan judul sekolah. D. Buat judul belajar mingguan dengan urutan teratur. Sudah? Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Boleh langsung duduk. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang selanjutnya kelompok 5. Silakan kelompok terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan cara untuk menemukan solusi dengan langkah yang sistematis, logis, dan teratur. Mirip seperti cara komputer bekerja. Dalam proses ini, masalah yang kompleks diuraikan menjadi bagian kecil atau dikomposisi, kemudian dicari polanya, kesamaan polanya atau pola. Lalu dipilih hal-hal yang paling penting saja atau abstraksi. Lalu disusun urutan langkah penyelesaiannya atau algoritmik. Dan akhirnya ditinjau hasilnya atau evaluasi. Dengan pendekatan ini, masalah yang rumit bisa lebih mudah diselesaikan dan solusi yang dibuat dapat digunakan kembali pada situasi yang sama. 2. Kenapa berpikir komputasional itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir komputasional sangat bermanfaat karena membuat kita lebih sistematis dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita harus mengatur jadwal, mengatur keuangan, atau menyelesaikan pekerjaan. Cara berpikir ini membantu kita memecahkan persoalan besar menjadi langkah-langkah kecil, menemukan pola yang ada, lalu menyusun solusi secara runtut. Dengan demikian, kita dapat mengambil keputusan lebih mudah dan tidak kebingungan ketika menghadapi masalah baru. 2. Mengaplikasikan berpikir komputasional. Masalah bagaimana mencuci pakaian agar bersih. Dekomposisi. A. Pisahkan pakaian berwarna dan putih. B. Isi ember atau mesin cuci dengan air. C.
C. Tambahkan deterjen. D. Rendam pakaian. E. Gosok atau jalankan mesin cuci. F. Bilas pakaian. G. Jemur pakaian. Pengenalan pola setiap kali duduk tangan hampir sama. Siapkan pakaian, rendam, cuci, bilas, jemur. Abstraksi, fokus pada langkah penting untuk kebersihan pakaian, baik itu kecil seperti untuk ember atau nasional perlu diperhatikan. Berpikir algoritmik. A. Pisahkan ember. B. Isi air dalam ember atau mesin cuci. C. Tambahkan deterjen. D. Masukkan pakaian. E. Cuci atau jalankan mesin cuci. F. Bilas pakaian. D. Jemur hingga kering. Ya sudah, kelompok 5. Oke, silakan duduk. Kelompok kami ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Nah, jadi secara umum kalian sudah paham ya tentang materi pembelajaran hari ini. Jadi langkah selanjutnya nanti kemungkinan minggu depan kita akan isi dengan bagaimana cara kita untuk membuat prompt di AI, ya, dengan cara menggunakan materi pada saat hari ini. Jadi nanti diharapkan hasilnya kalian bisa meruntutkan prompt yang sesuai dan benar, nanti memudahkan kalian untuk pengerjaan pada saat menggunakan AI. Oke, kesimpulannya adalah dari pertemuan kita kali ini, ya, kesimpulannya berpikir komputasional adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan cara struktur, logis, dan efisien. Jadi tidak hanya masalah di sekolah, tetapi juga kalian sebagai siswa dituntut untuk berpikir secara kritis, ya, berpikir secara kritis. Habis itu menemukan ide-ide atau solusi yang lain sekiranya bisa membantu di masyarakat, ya. Jadi kalian sebagai siswa harus mempunyai peranan itu, ya. Jadi untuk bisa mewujudkan itu, jadi pemikirannya harus kita rubah, ya. Setiap kali kalian menghadapi masalah, silakan boleh materi ini diterapkan, habis itu nanti dijabarkan satu-satu, ya. Ingat, fokus kita adalah menyelesaikan masalahnya, jangan malah merembet ke masalah yang lain, ya. Jadi kita pilih satu tujuannya dulu, habis itu nanti kalau sudah kita pilih satu tujuannya, nanti solusinya akan muncul, ya. Seperti tadi itu yang pengenalan pola atau abstraksi. Abstraksi kan kita dituntut untuk fokus pada satu masalah aja, ya, supaya nanti yang masalah lain kita bisa selesaikan dengan cara yang sama, ya. Jadi di sini saya ingin merefleksi, ya, ingin tanya kepada kalian. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan? Sudah, ya, sudah sesuai. Oke, terima kasih. Yang kedua, apakah penjelasan saya mudah dipahami? Ya, alhamdulillah, ya. Cukup sekian materi pada hari ini. Kita ketemu minggu depan, ya, dengan materi yang lebih baru, yang lebih fresh, juga kalian lebih semangat lagi untuk mengikutinya, ya. Untuk mengakhiri pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lebar.